Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendirikan warung NKRI di Banyuwangi. Peresmian dikemas dengan dialog kebangsaan. Pendirian ini merupakan warung NKRI keempat yang didirikan BNPT di seluruh Indonesia. Banyuwangi dipilih karena memiliki banyak program deradikalisasi dan harmonisasi toleransi kepada masyarakat. Pemirsa, Banyuwangi memiliki banyak program deradikalisasi seperti Festival Kebangsaan, Jagoan Digital, Rantang Kasih, dan lainnya yang merupakan bentuk negara hadir di tengah masyarakat. Maka sangatlah tepat memilih Banyuwangi untuk program Warung NKRI. Peresmian dikemas dengan dialog kebangsaan. Dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Bakesbang Pol Heru Wahono Santoso, Kapolresta Banyuwangi, dan Lanal Banyuwangi, Dandim Banyuwangi, serta OPD Banyuwangi yang bertempat di Hedon Cafe Banyuwangi pada Kamis 20 Januari 2022. Warung NKRI merupakan singkatan dari wadah, akur, rukun, usaha, nurani, gelorakan, NKRI. Kehadiran warung NKRI ini bertujuan untuk menggiatkan dialog-dialog kebangsaan yang syarat akan nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong. Pesan kebangsaan dari dalam warung NKRI ini diharapkan dapat menjalar ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat dibendung. Sementara dalam acara dialog kebangsaan menangkal radikalisme dan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membahas upaya-upaya pencegahan paham radikalisme. Paham radikalisme tidak bisa dihadapi secara parsial, namun harus dilakukan dengan bergotong royong, kerja bareng banyak pihak. Gotong royong tersebut bukan semata menjadi tugas satu instansi tertentu, tetapi juga harus melibatkan semua pihak dalam menangkal radikalisme. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang turut menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan tersebut menegaskan bahwa Banyuwangi berkomitmen penuh dalam pencegahan radikalisme dengan salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan merajut harmoni semua kalangan di Banyuwangi. Banyuwangi merupakan daerah dengan aneka ragam suku, agama, dan budaya. Untuk itu, perlu dirajut harmoni antar semua elemen tersebut. Tujuannya untuk terus menjalin komunikasi yang intens dengan semua pihak. Dengan terjalinnya harmoni tersebut akan dapat mencegah terhadap beragam bentuk penyimpangan sosial, termasuk dengan gejala radikalisme dan terorisme. Jika terjalin harmoni yang cukup baik, tentu akan mudah terdeteksi jika terjadi penyimpangan di tengah masyarakat, seperti halnya gejala radikal atau teror sekalipun. Ipuk menambahkan upaya Banyuwangi dalam melakukan tindakan preventif terhadap perkembangan paham radikal, yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesejahteraan yang meningkat, diharapkan dapat menaikkan taraf pendidikan masyarakatnya, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh paham radikal. Upaya tersebut diantaranya meluncurkan program UMKM naik kelas, warung naik kelas, dan berbagai pelatihan sampai bantuan modal untuk menstimulus kesejahteraan masyarakat. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakni Cahyokumolo menyampaikan, warung NKRI ini diharapkan bisa semakin menjamur di Banyuwangi. Bisa satu kecamatan, satu warung NKRI. Hal ini bagus untuk menangkal radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat. Selain itu diharapkan untuk membangun rasa nasionalisme agar dapat ditumbuhkan melalui kebiasaan sehari-hari. Seperti halnya setiap awal pekan melakukan upacara bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Panca Prasetya, Korpri, dan membacakan teks Pancasila. Serta setiap hari pada jam 10 pagi menyempatkan waktu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi seluruh ASN, pemerintah daerah, instansi, kecamatan, desa, dan sekolah-sekolah, serta masyarakat
untuk turut serta dalam membangun rasa nasionalisme. ASN di kementerian lembaga, termasuk Pemda, sampai kantor kecamatan, kantor kelurahan, sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, madrasah, kalau bisa hari Senin upacara bendera lah. Kan sudah biasa, ini digalakan wajib. Cukup aja menyanyikan Indonesia, pengibaran merah putih, hormat merah putih, nyanyi Indonesia Raya, Panca Prasetya Korpri, teks Pancasila dibacakan pembina, mungkin ada amanat bupati, amanat kepala dinas, kecamatan, udah itu aja. Terus jam 10 tiap hari disiarkan lewat pengeras suara. Berhenti 5 menit hanya untuk menyanyikan Indonesia Raya. Kita ingin pegawai negeri itu kayak TNI Polri lah, tegak lurus pada pimpinan, pada undang-undang dasar, pada Pancasila, pada aturan-aturan, janji Prasetya Korpri, apa perintah bupati, perintah gubernur harus diikuti. Kalau enggak ya keluar saja. Itu ide gagasan Pak Boy Rafli yang cukup brilian ya. Jangan dilihat tempat, tapi ini tempat berkumpul semua golongan. Saya juga minta pada Pak David dan teman-teman pengusaha, ayo di tiap-tiap kecamatan ada satu lah. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yakni Komjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan, warung NKRI ini adalah konsep yang diharapkan menjadi tempat pertemuan. Dalam kegiatannya dapat dititipkan pesan kebangsaan dengan tujuan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan ancaman bahaya terorisme dalam upaya bersama masyarakat agar tidak menjadi bagian yang terpapar dari virus radikal terorisme. Sebagai sarana sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan masalah ancaman bahaya terorisme dan juga upaya apa kita bersama masyarakat agar tidak menjadi bagian yang terpapar dari virus radikal terorisme. Karena jaringan teroris ini berupaya mempengaruhi warga masyarakat kita dengan berbagai saluran, apakah media sosial, ya, kemudian juga pertemuan-pertemuan tatap muka. Ini kita harus tentunya mengingatkan kepada masyarakat yang ditawarkan oleh jaringan teroris ini adalah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Kita berharap dialog, pertemuan, walaupun jumlah sedikit kan kita dibantu juga dengan teman-teman media. Kita juga sampaikan kepada media sosial apa yang menjadi inti pembicaraan. Itulah narasi-narasi yang kita sebarluaskan di ruang publik. Ini adalah salah satu program saja. Banyak sekali program-program lain yang kita laksanakan. Tapi warung itu adalah semangat bagaimana menumbuh kembangkan semangat nasionalisme, memelihara semangat kecintaan kepada NKRI yang tentunya di era saat ini perlu dilakukan langkah-langkah penguatan. Kita melihat Banyuwangi sudah menjadi wilayah yang semakin maju. Kemudian juga Banyuwangi juga menjadi daerah destinasi wisata. Kemudian Banyuwangi adalah juga merupakan miniatur dari Indonesia. Jadi dengan data-data seperti itu, kita melihat bahwa duduk bersama untuk membicarakan masalah ini dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai tidaklah sesuatu yang berlebihan apabila kita melakukan itu di Banyuwangi. Dan perlu diingat bahwa aktivitas ini di Banyuwangi, tapi ini sebenarnya konten yang kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Dengan landasan konstitusi negara, adanya tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 poin, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, yang tak lain merupakan tujuan yang harus dibangun melalui komitmen bersama, agar bangsa Indonesia semakin baik, maju, dan sejahtera dengan tidak adanya ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV.
melaporkan. Terorisme tahun 2020 tentang tingkat kedamaian sebuah negara